Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Semoga kalian baik-baik saja. Oke, kali ini kita akan ke mata pelajaran administrasi transaksi untuk kelas 11. Dan kali ini kita akan ke materi administrasi transaksi pembelian dan penjualan. Oke, lanjut. Kita bahas dulu mengenai administrasi transaksi. Administrasi transaksi adalah kegiatan untuk mencatat perubahan posisi keuangan dalam sebuah perusahaan yang dilakukan secara kronologis dengan metode tertentu sehingga hasil pencatatan dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Oke, itu tergantung dari perusahaannya masing-masing ya. Terus transaksi terbagi menjadi dua. Yang pertama transaksi internal dan transaksi eksternal. Untuk transaksi internal di dalam perusahaan atau di dalam suatu organisasi. Transaksi eksternal dilakukan di luar organisasi atau dengan pihak lain luar dari perusahaan atau organisasi. Oke, lanjut. Sekarang ke transaksi pembelian. Transaksi pembelian adalah kegiatan memperoleh barang atau jasa dengan cara memberikan sejumlah uang yang nilainya sama dengan barang atau jasa yang diperoleh. Transaksi pembelian terbagi menjadi dua. Yang pertama, transaksi pembelian tunai. Yang kedua, transaksi pembelian kredit. Oke, kita bahas transaksi pembelian tunai. Transaksi pembelian tunai, pembelian di mana pembayarannya dilakukan secara langsung pada saat barang diterima. Jadi setelah kita menerima barang, kita melakukan pembayaran. Terus pembelian kredit. Pembelian kredit adalah pembelian yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan yang di dalam pembayarannya dilakukan secara bertahap atau secara berkala atau secara angsuran kepada pemasok atau penjual. Di sini terus kita langsung ke alur transaksi pembelian. Alur transaksi pembelian terbagi menjadi 6 tahap. Yang pertama, permintaan barang. Permintaan barang kepada pemasok atau kepada perusahaan. Yang kedua, permintaan penawaran harga. Yang ketiga, pemesanan pembelian. Jika kita udah cocok, udah oke, kita melakukan pemesanan pembelian. Yang keempat, penerimaan barang. Setelah kita memesan dan kita akan menerima barang, langkah selanjutnya kita melakukan pembayaran. Ada dua pembayaran. Yang pertama, pembayaran cash atau tunai. Yang kedua, pembayaran kredit. Seperti yang tadi kita bahas ya, pembayaran kredit dibayar secara berangsur-angsur. Yang keenam, yang terakhir adanya retur pembelian. Retur pembelian dilakukan jika kita menerima barang tidak sesuai dengan pemesanan atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita bisa melakukan retur pembelian kepada perusahaan. Terus selanjutnya, transaksi penjualan. Masih sama ya, transaksi penjualan terbagi menjadi dua. Yang pertama penjualan tunai, yang kedua penjualan kredit. Kita bahas dulu mengenai transaksi penjualan. Transaksi penjualan suatu kegiatan perorangan atau perusahaan menjual barang atau jasa kepada konsumen yang pembayarannya dilakukan secara tunai maupun kredit. Yang barusan kita jelaskan ya, kita bahas. Penjualan juga ada secara tunai dan secara kredit. Penjualan tunai yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli melakukan pembayaran lalu barang akan diserahkan kepada pembeli. Terus penjualan kredit. Penjualan kredit ialah penjualan yang pembayarannya dilakukan secara dicicil dalam rentang waktu tertentu, tergantung dari perusahaannya ya, memberikan kreditnya berapa bulan. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang 15 tahun. Contohnya, kalau misalnya kita ngeredit rumah, itu angsurannya biasanya 15 tahun, ada yang 10 tahun dengan bayaran berbeda-beda ya, dengan cicilan berbeda-beda, tergantung dari perusahaannya itu. Oke, kita lanjut ke alur transaksi penjualan. Alur transaksi penjualan disertai bukti transaksi dapat digambarkan sebagai berikut. Ada 9 ya. Yang pertama, permintaan pelanggan. Kita menerima permintaan pelanggan, ibaratkan kita sebagai penjual. Yang kedua, adanya negosiasi antara pelanggan dan penjual. Yang ketiga, mengirimkan surat penawaran. Yang keempat, membuat surat pengajuan. Yang kelima, membuat faktur.
Yang keenam, pemeriksaan barang sesuai pesanan. Yang ketujuh, menerima pembayaran dan mencocokkan invoice. Yang kedelapan, membuat kwitansi pembayaran. Yang kesembilan, mengirimkan barang dan membawa surat jalan. Tapi sebelum mengirimkan barang dan membawa surat jalan, ingat, kita harus mengecek barang dulu. Sebelum barang dikirim ke pembeli, kita harus mengecek barang dulu bahwa barang itu udah oke untuk dikirimkan. Selanjutnya, oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.